Jadi sebanyak 91 juta data pengguna Tokopedia itu dikabarkan bocor dan terjual belikan. Oke, assalamualaikum. Jadi kembali lagi di podcast aku di sini. Jadi video kali kita akan ngebahas tentang yang baru-baru saja kemarin terjadi di salah satu toko online di Indonesia yang tokonya itu diretas dan itu cukup banyak memakan data pelanggan yang diretas. Jadi kita akan ngebahas di video kali ini. Oke, jadi buat kalian yang baru kenal video ini, ku ucapin selamat datang, dan buat kalian yang baru bergabung juga, dan jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe, support terus video ini, support terus channel ini agar kedepan aku bisa lebih semangat lagi bikin konten buat kalian. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Oke. Jadi beberapa hari yang lalu, itu tepatnya pada tanggal 2 bulan 5 Mei 2020 kemarin, itu terjadi sebuah peretasan toko online, yaitu adalah Tokopedia. Jadi hampir sekitar 91 juta data pengguna Tokopedia diretas. Data pribadi pengguna berbentuk kata sandi, surat elektronik, tanggal lahir, nama, hingga jenis kelamin terancam. Jadi sebenarnya peretasannya sudah terjadi pada tanggal 17 April 2020 kemarin, tetapi baru diumumkan pada hari Sabtu tanggal 2 bulan Mei 2020 kemarin oleh akun Under the Bridge di Twitter. Jadi Under the Bridge itu adalah akun akun hacker juga sih sebenarnya dia tuh ya. Jadi sebanyak 91 juta data pengguna Tokopedia itu dikabarkan bocor dan terjual belikan di sebuah situs dark web. BTW, jadi buat kalian yang belum tahu apa itu situs dark web itu adalah konten World Wide Web yang ada di darknet, jaringan overlay yang menggunakan internet tetapi memerlukan perangkat lunak tertentu. Jadi dark web itu istilahnya itu kayak apa ya, kayak seperti web yang aksesnya itu nggak bisa diakses lewat Google dan kawan-kawannya dan sebagainya itulah ya. Dia hanya bisa diakses dengan perangkat lunak tambahan tertentu. Contohnya kalau kita harus pakai Tor browser mungkin ya. Jadi kalau kalian yang mau tahu tentang apa itu dark web, nanti kita akan bahasnya di video selanjutnya. Oke, kita kembali ke topik ya. Jadi manajemen Tokopedia itu pun sendiri sudah mengakui adanya upaya pencurian data. Namun Tokopedia memastikan informasi penting pengguna seperti password tetap masih berhasil dilindungi oleh Tokopedia itu sendiri. Jadi kasus kebocoran 91 juta data pengguna Tokopedia bukan soal password. Sistem IT di Tokopedia itu sebenarnya juga cukup relatif aman. Tokopedia pun juga sudah mengembangkan sistem OTP atau one time password. Jadi begitu setiap login akan dikirimin OTP lewat SMS ataupun WhatsApp. Biasanya kan kalian kalau kalian login di toko-toko online apapun itu, biasanya kan ada dikirimin SMS ataupun lewat WA kayak sejenis kode-kode OTP. Nah, itu adalah kode verifikasi yang harus kalian rahasiakan, kode verifikasi yang harus kalian jaga keamanannya, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Itu khusus buat pribadi kalian sendiri. Oke. Jadi aspek yang terpenting dari kasus ini bukanlah password di situs Tokopedia itu sendiri, melainkan data-data personal yang bocor seperti email, nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan nomor telepon yang sudah aku sampaikan tadi ya. Oke. Jadi semuanya itu bisa dapat digunakan dalam keperluan-keperluan lain ya. Takutnya data-data kalian yang tertas itu akan bisa dipalsukan oleh para pengguna lain yang menggunakan data kalian sebagai apa sih namanya istilahnya, kayak mengatasnamakan kalian gitulah ya. Jadi ya seperti itulah, yang mengatasnamakan kalian dan padahal itu bukan kalian, dan kedepannya pun sangat-sangat merugikan orang lain lebih banyak lagi pastinya. Untuk laporan dari ZDNet menyebutkan hacker yang masih belum terlacak ini mempublikasikan sebagian hasil hacknya. Jadi apa yang dia hack itu sebenarnya dia juga mempublikasikan ke kita apa yang dia hack itu. Tapi tetap aja kita juga agak sedikit kesulitan untuk mencari tahu siapa orang yang hack dari aplikasi tersebut. BTW yang belum tahu apa itu ZDNet itu adalah sebuah situs web beserta teknologi bisnis yang diterbitkan oleh CBS Interactive bersama Test Republic dan Smart Planet. Tokopedia di sebuah forum hacking terkenal paspor dengan hash itu yang tidak bisa ditembus hacker sebenarnya. Diamankan juga dengan algoritma hashing SHA-2384. Saat ini dianggap aman meskipun tidak begitu sempurna, tapi ya cukup lumayan aman ya.
Jadi sebenarnya juga tidak hanya Tokopedia ya, dulu pun juga ada situs-situs pembelanjaan yang memang pernah dihack juga ya, seperti pada bulan Maret 2019 kemarin tuh Bukalapak juga pernah dihack. Jadi ya akibatnya 13 juta akun yang berhasil dihack oleh hacker itu tersebut. Jadi hacker yang menyebutkan dirinya sebagai Gnostica Player menjual jutaan data akun situs populer. Hasil curiannya itu lagi-lagi di deep web. Hacker itu punya rekaman jejak menjual data penggunaan berbagai perusahaan yang diretasnya. Jadi kali ini dia juga menjual data dari 6 perusahaan dengan total 26,42 juta user. Untuk itu dia meminta bayaran Bitcoin senilai 4,940 US dollar. Jadi kalau untuk sekarang itu harga satu Bitcoin itu kisaran 9,283 US dollar kalau nggak salah, atau kalau dirupiahkan itu satu Bitcoin itu sekitar 140 jutaan. Jadi adapun perusahaan yang diklaim berhasil ia retas meliputi Yacht Manual, Game Salad, Bukalapak, Liberbill, ST Virtual, dan Cobix. Dalam wawancara dengan media teknologi ZDNet, Hacker menyatakan perusahaan yang berhasil dibobolnya adalah perusahaan yang gagal menyajikan algoritma penyandian yang kuat ya. Jadi kalau untuk pendapatku secara pribadi tentang masalah hacker-hacker yang sudah terjadi, apalagi di tengah-tengah wabahnya virus ini, hacker pun juga memanfaatkan momen ini sebagai momen yang cukup bagus buat dia mencari penghasilan lain. Jadi kalau buat untuk pribadi sih ya, pemikiran secara pribadi nih, jadi semakin hari itu kan semakin berkembang tuh teknologi, membuat perusahaan-perusahaan di bidang-bidang aplikasi pun juga akan bisa semakin memperketat security atau persandian di dalam aplikasi itu tersebut. Tapi ya kalau menurutku pribadi, semakin berkembang aplikasi itu, semakin kuat apapun itu kata sandi, hacker pun pasti juga akan semakin semakin smart dan semakin kuat juga untuk menembus kata sandi itu tersebut. Jadi sisi positifnya ya semakin berkembang teknologi, kata sandi semakin kuat, dan sisi negatifnya pun hacker pun juga tentu akan semakin kuat juga. Jadi kalau untuk pribadi sih, kalau cara untuk mengatasinya itu kalian adalah dengan cara merahasiakan data-data yang memang menurut kalian itu penting. Jadi contohnya kalau memang kayak ATM atau virtual money dan sebagainya itu, maupun kode OTP, email, ataupun user pengguna itu tolong itu dirahasiakan, jangan sampai itu kalian umbar-umbar sana sini dan nanti itu akan bisa penyebab kalian akan bisa dihack lagi ke depannya. Jadi kalau menurutku sih cukup sampai situ dulu untuk di video kali ini. Jika kalian suka sama konten ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe aja, dan jika ada yang mau ditanyakan kalian bisa komen aja di bawah, atau kalian bisa DM aja di IG ku yang ada lagi di deskripsi. Ya mungkin sekian dulu video saya kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya, and see you, bye.